Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nungki Indah Susanti dari SMK Negeri 6 Malang akan mengerjakan proyek akhir dari pelatihan PBO yang ada pada BB PPMPP BOE Malang. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan dari proyek akhir penilaian siswa dengan konsep PBO. Jadi di dalam deskripsi soalnya terdapat beberapa kelas. Nah, kelas sekolah di sini sebagai kelas induk dari kelas guru dan kelas siswa. Kemudian interface rumus digunakan untuk, jadi interface rumus ini digunakan untuk mendefinisikan semua metode yang dibutuhkan oleh kelas siswa. Jadi ini saling berhubungan nih, ada keterangannya implements. Kemudian fungsi input dari keyboard juga diterapkan melalui kelas scanner dengan mengimportkan Java Util Scanner. Algoritma sorting dengan metode bubble sort digunakan untuk mengurutkan data siswa berdasarkan nilai akhir. Objek kelas siswa bertipe array sehingga dapat digunakan untuk menyimpan data dengan tipe data yang berbeda. Nah, semua kelas yang digunakan dalam aplikasi ini dikelompokkan menjadi dua package. Yang pertama adalah package A dengan kelasnya yaitu sekolah, guru, siswa, mata pelajaran, dan uji sekolah. Sedangkan package B digunakan untuk menyimpan interface yang ada pada rumus. Di sini bisa kita lihat ada beberapa kelas yaitu kelas sekolah, kelas scanner, matpel, guru, siswa, ekstrakurikuler, dan di sini ada kelas uji sekolah. Uji sekolah digunakan sebagai kelas main. Jadi semua kelas yang ada pada aplikasi ini akan diuji menggunakan kelas main dari kelas uji sekolah. Nah, ketika kelas diagramnya seperti ini, nanti akan menampilkan output, di mana outputnya seperti ini. Jadi ketika saya akan memilih angka 1 pada beberapa menu pilihan, maka yang tampil adalah menginputkan data siswa. Nah, seperti ini. Ketika menginputkan angka 3, nanti akan menampilkan data siswa yang sudah kita input tadi menggunakan entry data di data siswa 1. Berikut beberapa output yang bisa kita tampilkan. Bagaimana projectnya, bagaimana programnya, codingnya? Saya akan menampilkan codingnya. Nah, di sini ada beberapa kelas ya. Saya sudah membuat package. Yang pertama ada package A. Di sini ada beberapa kelas yang sesuai dengan soalnya tadi. Kemudian ada package B yang berisi tentang interface rumus. Nah, yang pertama akan saya jelaskan tentang kelas sekolah, kelas dari kelas induk di package A. Di sini ada kelas sekolah, ada atribut nama, protected, modifiernya protected, kemudian tipe datanya string. Ada beberapa
konstruktor dan ada method info. Kemudian saya akan menjelaskan kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelas mapel ya, kelas mapel. Kelas mapel masuk dalam package A. Di sini kelas mapel mempunyai modifier private, tipe datanya string, dan atribut kode. Dalam kelas mapel terdapat metode string getCode yang memberikan nilai kode, kemudian public void setCode yang akan mengambil dari nilai kodenya. Ada lagi kelas guru. Nah, kelas guru ini menggunakan import Java Util Scanner, di mana ini digunakan untuk mengimportkan data-data yang akan diinputkan menggunakan keyboard. Di dalam kelas guru ini ada keterangan public class guru extend sekolah. Artinya kelas guru ini adalah turunan dari kelas sekolah. Dalam kelas guru terdapat atribut private integer nib, artinya menggunakan modifier private, modifier yang bisa diakses oleh kelas lain ya. Kemudian tipe datanya integer, variabelnya nib. Kemudian ada lagi modifier private dengan tipe data string, variabelnya mapel. Mapel itu tadi, kelas mapel akan membuat objek baru dengan nama MPL. Selanjutnya di guru dan public void set data guru. Jadi dalam data guru nanti akan menampilkan input data guru, kemudian menampilkan tulisan nib, di mana nibnya nanti akan dimasukkan menggunakan keyboard nilainya. Nama juga demikian, kode mapel, nama mapel. Selanjutnya ada modifier get nib, string get nama, get mapel. Ada lagi public void info yang di override akan menampilkan dari nilai get nib, get nama, get kode dari kelas mapel dan get mapel. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari tab kelas siswa. Kelas siswa ini menggunakan import Java Util Scanner. Jadi dalam kelas siswa ini membutuhkan inputan menggunakan keyboard. Import package AB. Kenapa AB? Karena dia mengambilnya dari package A, beberapa kelas di package A dan beberapa kelas atau interface tadi di package B yang berupa rumus. Sudah dijelaskan public class siswa extend sekolah implement rumus, berarti kelas siswa ini adalah turunan dari sekolah dan interface dari kelas rumus. Dalam kelas siswa terdapat atribut NIS, UTS, dan UAS yang masing-masing mempunyai modifier private dan nilai tipe data integer. Siswa sis di sini diartikan bahwa ada objek dari
kelas siswa dengan nama sis. Totalnya sebanyak 2. Kemudian ekstrakurikuler menggunakan objek X, di mana ekstrakurikuler nanti datanya sejumlah siswa. Jadi kalau di sini 2, berarti di sini siswanya diambil 2. Dalam metode input data siswa ada beberapa output. Yang pertama adalah input data siswa I plus 1. Di sini kan I-nya berawal dari angka 0 plus 1, berarti nanti output yang pertama adalah input data siswa ke 1 gitu. Siswa ke 1 dengan menampilkan NIS, menampilkan namanya, kemudian menampilkan NIS, kemudian memasukkan nilai NIS-nya, menampilkan nama, memasukkan nilai namanya, menampilkan nilai UTS, memasukkan nilai UTS-nya, menampilkan nilai UAS, menampilkan nilai UAS-nya, dan menampilkan ekstrakurikuler membuat objek ekstrakurikuler, kemudian mengambil nilai input nilai wajib pilihan. Berarti dalam ekstrakurikuler kelasnya nanti akan diambil metode input nilai wajib pilihan. Input nilai wajib. Ini di sini. Nanti akan muncul tulisan juga inputan dari nilai ekstra wajib berapa, nilai ekstra pilihannya berapa. Next, di sini ada beberapa metode: get NIS, get nama, get UTS, get UAS. Kemudian sort ascending digunakan untuk mengurutkan nilai dari yang besar ke kecil. Kemudian get average itu untuk menampilkan nilai rata-rata atau metode untuk menghitung rata-rata dari yang masukkan pada siswa tadi, pada objek siswa tadi. Kemudian get nilai akhir, perhitungan dari UTS-nya dan UAS dibagi dengan 2. Get nilai huruf berarti nanti ada predikat hurufnya. Jika nilai getnya nilai huruf nilai akhirnya 85, lebih dari 85, maka hurufnya akan A. Jika nilai akhirnya 75 sampai 85, maka nilainya adalah B. Jika nilainya 50 sampai 75, maka nilainya adalah C. Selain atau kurang dari 50, berarti nilainya adalah D. Kemudian menampilkan info juga data siswa. Jadi nanti ada ada metode namanya public void info yang digunakan untuk menampilkan data siswa seperti ini tampilannya nanti. Jadi menampilkan garis-garis dulu, kemudian menampilkan nama, UTS, NIS, UAS, dan seterusnya. Selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Dalam kelas ekstrakurikuler terdapat beberapa atribut nilai wajib, nilai pilihan, dan kriteria. Masing-masing mempunyai modifier private. Double untuk nilai wajib, double untuk tipe data nilai pilihan, dan kriteria tipe datanya string. Scanner input berarti nanti inputannya nilainya menggunakan inputan dari keyboard. Di sini ada metode input nilai wajib pilihan yang akan menampilkan nilai ekstra wajib, kemudian memberikan nilai dari ekstra wajib tersebut. Kemudian menampilkan nilai ekstra. Dan ini ada metode string get kriteria untuk memberikan
nilai get kriteria dengan hasil baik. Seperti itu. Selanjutnya menuju ke uji sekolah, kelas mainnya. Di sini akan menampilkan membuat objek siswa, kemudian membuat objek guru, menampilkan tulisan aplikasi penilaian siswa. Seperti ini nanti outputnya yang ada pada tampilannya ini dulu. Ketika menampilkan angka 1, maka akan membuka kelas siswa, mengambil kelas siswa di mana akan menampilkan input data siswa, menampilkan metode data siswa. Kita lihat di kelas siswa, input data siswa. Nah, nanti ketika akan memilih angka 1, maka akan menampilkan ini output yang ada pada metode input data siswa. Kemudian ketika memilih angka 2, maka akan menampilkan kelas guru dari metode set data guru. Set data guru. Ini. Kemudian jika memilih angka 3, maka akan menampilkan kelas siswa dan metode dari info. Jika memilih angka 4, maka akan menampilkan data seperti ini. Jika memilih angka 5, maka akan menampilkan dari kelas sys, objek sys, dari metode sort ascending. Nah, ketika dijalankan akan menampilkan output seperti ini. Saya ingin memasukkan data siswa. Jadi saya akan memilih angka 1. Input data siswa, misal NIS-nya 123. Nama elang. Nilai UTS-nya misal 90, nilai UAS-nya 95, nilai ekstra wajibnya 98 misal, nilai ekstra pilihannya 90. Kemudian akan menampilkan input data siswa kedua untuk memasukkan data seperti di data ke satu lagi dengan data yang berbeda. Misal saya ingin memasukkan NIS 124, kemudian nama Doni, nilai UTS-nya 85, nilai UAS-nya 90, ekstra wajibnya misal 85, ekstra pilihannya 85. Nah, gimana cara menampilkan output yang sudah saya inputkan tadi? Saya akan memilih ini, nomor 3, tampil data siswa. Saya pilih 3. Nah, dalam pemilihan angka 3 akan menampilkan output seperti ini. Seperti yang saya inputkan tadi, data 123, kemudian UTS-nya 90, 95, nilai akhirnya 292, predikatnya A. Jadi tadi kalau nilai akhirnya di atas 85, maka predikatnya A. Doni juga demikian, karena nilainya akhir di atas 85, maka predikatnya juga A. Nilai rata-ratanya 89,5. Bagaimana dengan data guru? Misal saya ingin menginputkan data guru nih. Berarti memilih angka 2. NIP-nya misal 1901213. Namanya Lucy. Kode matpelnya 880. Nama matpelnya pemrograman web. Oke, saya ingin menampilkan
data guru, berarti saya akan memilih angka 4. Nah, akan terlihat di sini datanya seperti ini, namanya Lucy, dan seterusnya seperti yang sudah saya inputkan tadi. Sort ascending digunakan untuk mengurutkan data siswa. Baik, terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari saya dari proyek penilaian siswa berbasis konsep PBO. Mohon maaf kalau seandainya saya ada salah ketika menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.